Nama apa sih? Ibunya kemarin. Kemarin. Nggak tahu, kamu nanti yang boleh. Shalom, sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus. Senang berjumpa dengan kalian semua hari ini, pada malam hari ini. Melelahkan pagi tadi benar, bagaimana saya mempersiapkan presentasi ya, saya bilang ya, untuk mengeksplor tentang penciptaan hari kedua, lanjutan dari hari pertama. Lalu kita masuk babak kedua penciptaan hari kedua, yang juga tetap mempunyai perdebatan-perdebatannya sendiri, keraguan-keraguannya sendiri ya. Tetapi kita harus berpegang pada prinsip bahwa kita mencari dan menggali itu dari Alkitab itu sendiri. Semoga hari ini kita menemukan jawaban apa sesungguhnya penciptaan kedua itu. Mari kita simak penjelasannya. Oke, sahabat-sahabat terkasih, kita telah masuk kepada pembahasan tentang penciptaan langit sebagai pemisah air. Sesuai dengan judul, kita mendapatkan data langit dan air. Pertama-tama, baiknya, bijaknya kita membaca firman Tuhan tentang penciptaan hari kedua. Maka akan saya bacakan dari kitab Kejadian pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Puji syukur kepada Allah atas ciptaannya yang dahsyat bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup yang ada di dalamnya. Amin. Maka dengan gampang kita berpolemik terhadap penciptaan hari kedua ini. Pada dasarnya hari kedua memang hari yang sangat unik diciptakan oleh Tuhan Allah, tetapi hari kedua juga banyak yang tidak mengerti apa sesungguhnya yang diciptakan Tuhan Allah itu pada hari kedua. Maka kita akan membuat pertanyaan untuk menggali, untuk menemukan jawaban atas judul kita, penciptaan langit sebagai pemisah air. Kita bertanya, mengapa langit diciptakan dua kali? Apakah ada kesalahan penulisan? Kita ingat pada hari pertama, banyak yang mengatakan bahwa hari pertama itu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu udah salah, sahabat-sahabat, salah sekali. Hari pertama itu Allah itu menciptakan terang. Langit dan bumi itu hanya prolog. Saya akan membacakan bagaimana kita berprolog ya. Nanti kita akan temukan juga bagaimana bahwa sebenarnya Kejadian 1 ayat 1 itu pembukaan, penyampaian yang nanti lah nanti kita sampaikan ya. Kita masuk dulu ke pertanyaan kedua ya.
Pertanyaan kedua yang saya buat, apakah air yang tertulis dalam riwayat penciptaan adalah H2O? Air, zat cair, elemen air, air yang kita lihat transparan. Apakah air itu yang dimaksud atau bukan? Lalu pertanyaan terakhir ya, sesuai dengan kotaknya. Maka kita tadi pada pertanyaan pertama mengangkat kesalahan penulisan. Kita perjelas lagi. Siapakah penulis kitab Kejadian tentang penciptaan? Loh, maafin ya salah, siapakan ya? Siapakah? Oke, supaya kita jelas bagaimana kitab Kejadian ini prosesnya seperti apa bisa tertulis, bisa menjadi satu kitab yang dianggap kitab Kejadian, kitab asal usul. Menurut saya ini kitab asal usul ya. Nanti kita bahas di sini, inilah yang paling banyak sebelum masuk kepada materi pembahasan yang kedua dan yang pertama. Oke, baiklah kita angkat. Untuk menemukan, kita gali, ternyata tidak jauh-jauh, sahabat-sahabat terkasih, kita ketemukan dia ada pada kitab, oke, banyak ya. Saya ambil kitab Keluaran pasal yang ke-34. Ayatnya yang ke-27. Nah, oke. Kita akan membacakan bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Maha besar Allah atas firman hukumnya, perjanjiannya. Amin. Kalau kita bicara hermeneutik, kita lihat yang paling awal, kapan, di mana, bagaimana ayat ini tertuang, apa saja kondisi-kondisi yang terjadi, maka kita akan kembali kepada ayat yang mula-mula, kita gali lagi naik. Weng, siap ketemu. Oke, apa di situ dituliskan? Maka pada ayat yang kedua, Keluaran 34 ayat yang kedua, atau dari pertama dan kedua lah dulu saya bicara, saya sampaikan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Yang mula-mula yang mana? Ada itu. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Ingat ya, dipecahkan kan lohnya karena marah dia kan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Jelas sudah di mana penulisan ini akan bermula? Iya, di puncak gunung Sinai. Itu latar belakang. Dan bagaimana bisa saya mau berkeras hati bahwa penulis kitab ini Musa? Oh iya dong, harus dong. Kita lihat lagi, kita cari lagi. Tidak jauh. Keluaran 34 ayatnya yang ke-28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Oke? Ini semua berangkat dari bagaimana Tuhan Allah mempersiapkan Musa di Mesir. Pembunuhan kepada anak-anak Israel itu, bangsa Israel itu, ya kan?
akhirnya Musa dihanyutkan di sungai Nil, dia diangkat oleh putri Firaun, akhirnya dia tumbuh bersama-sama dengan anak dari putri Firaun, dan yang paling inti dari ini semua, Musa menerima pendidikan secara Mesir. Kita bertanya, apakah bangsa Mesir telah mengenal tulisan, kata, suku kata, kalimat, atau apa saja? Bro, jujurnya, segala penggalian terhadap artefak-artefak di Mesir tidak menandakan bahwa Mesir yang peradabannya maju telah mengenal tulisan. Apakah ada orang-orang selain orang Mesir mengenal tulisan? Tidak. Itu harus kita tekankan pada prinsip. Tidak ada tulisan. Bahkan Mesir saja yang peradabannya maju saat itu tidak mengenal tulisan. Mereka mengenal gambar-gambar yang bermakna, yaitu hieroglif. Hieroglif lah. Susah kali bahasa tuh. Oke. Jangan kalian nanti pilih yang A, I, U, E, O sesuai dengan kebodohan lagi. Berpikir yang kritis itu bukan berpikir bodoh. Kita harus tahu apa yang harus kita tanya, kita sampaikan. Nggak ada, belum ada, buta huruf. Manusia-manusia itu buta huruf. Mereka bisa berkata-kata, bisa berbicara, berkomunikasi, tetapi buta huruf. Tidak mengenal. Oke? Oke. Disinilah kenapa saya tegaskan bahwa pada saat tulisan itu ada, tulisan itu muncul, pertama kali tulisan itu ada pada 2 loh batu yang dihancurkan Musa, dan itu yang menulis itu Tuhan Allah, dan bahasanya yang dipakai untuk tulisan itu adalah bahasanya sehari-hari orang Israel, bangsa Israel. Tuhan Allah tidak menciptakan bahasa bagi bangsa Israel yang baru. Dia berbicara dengan bahasa-bahasa Israel, bahasa orang Israel saat itu. Dan dia menuliskan itu semua sesuai dengan pelafalan bahasa bangsa Israel saat itu. Itulah mengapa begitu sombongnya orang itu. Iya, yang mengajar mereka menulis itu Tuhan secara langsung. Memang kalian pikir siapa? Ingat ya, itu tidak ada tulisan-tulisan lain. Itulah bahasa mula-mula. Oke, akhirnya pada 40 hari, 40 malam, riwayat puasa itu yang dipakai. Jadi kalau nanti kita bahas lagi tentang puasa, saya canangkan di sini puasa bukan Abraham, tetapi Israel. Jadi kalau orang puasa ya orang Israel, Yahudi. Oke, close itu ya, jauh nanti kita. Itu ada pembahasannya sendiri. Kita buka aja garis bawahnya. Catat itu di buku kalian. Maka setelah 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, maka semuanya itu ditulis. Nah, ketika dia menuliskan apa yang Tuhan Allah katakan tentang kejadian pertama kali, saya akan merefleksikannya di tempat ini supaya kita tidak bodoh-bodoh lagi. Maka coba ya, bahasa itu diperdalam, kekayaan bahasa Indonesia itu diperdalam ya. Ini prolog loh ya, ini prolog ya. Musa bertemu dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah berkata kepada Musa, "Oh Musa, tulislah ini ya Musa." Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, sudah dapat belum?
maksudnya seperti apa. Sekarang kita baca lagi dengan intonasi yang berbeda. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke? Jadi kita dapatkan seperti sesuatu yang akan disampaikan pada permulaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, seperti itu. Ya, bukan tandanya hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, tidak. Ini sebuah kisah tentang penciptaan langit dan bumi, yang pada waktu itu bumi itu belum berbentuk dan kosong, langit juga mungkin masih kosong, masih nggak tahu apa isinya, kurang tahu gitu ya, tetapi itu masih pembawaan, masih awal-awal. Jadi untuk menjawab nanti nomor 1 kita bawa ini ya, tetap ya. Dan roh Allah itu melayang-layang di samudra, nah, samudranya di mana kita nggak tahu, di atas air gitu kan, dan di permukaan air ya, samalah dia ada permukaan air lah. Kalau di atas air nanti di atasnya lagi permukaan kan bener-bener jejak sama air, tapi dia nggak tenggelam lah gitulah ya. Oke, maka dari tempat dia berada kita kembalikan ketika Allah berada di atas permukaan air samudra raya, yang akan dilakukannya adalah menciptakan langit dan bumi. Itu bisa. Itu lebih mudah memahaminya untuk 1 dan 2 kejadian. Kan kita hermeneutik, kan kita gali. Nggak usahlah kita gali ayat sebelumnya, lah kitab sebelumnya, apa kitab apaan kejadian kan. Berarti kan kejadian belum lama sebenarnya. Belum, sudah lama, tetapi penulisannya tidak lama dengan penulisan masalah 10 firman, masalah Taurat, masalah hukum-hukum selama 40 hari. Dia digembleng, diajarin, ini loh huruf-hurufnya, ya, ini huruf ini, huruf ini, huruf itu, huruf itu, huruf ini, huruf itu. Nanti suku katanya ini. Oh, itu tenanglah kalian. Jangan kalian berpikir Tuhan Allah itu tidak mampu untuk mengajari Musa 40 hari, 40 malam lamanya. Tahu-tahu Musa pintar, dia juga udah pinter, dari dasarnya juga Musa pinter, dari Mesir itu dia pintar hukum, pintar tata negara, pintar apa segala macam, pinter dia lah, orang dididik Mesir, gimana sih? Nanti saya kasih kok, dari mana saya bisa mengambil itu semua, banyak kok referensinya, tetap kok saya bikin referensinya di tempat ini, nggak apa saya membuat referensi, karena saya membaca referensi untuk menemukan jawaban. Maka ketika masalah penciptaan ini sudah ada jelas ya bahwa hari pertama harus, jadi mudah-mudahan ke depannya setelah kalian sahabat-sahabat terkasihku ini yang di dalam Kristus, yang dikasihi Bapa, tidak lagi mengatakan bahwa hari pertama itu Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi ya. Saya pengen saudara-saudara saya, saudara-saudara kasihku ini, saya ingin sekali, saya mohon bahwa hari pertama Tuhan Allah itu menciptakan terang. Tidak lagi dia menciptakan langit dan bumi. Belum berbentuk dan kosong itu belum berbentuk, nggak ada bentuknya, kosong. Udah nggak berbentuk, kosong pula, nggak ada. Bagaimana sih? Logika matematika lagi pakai. Sesuatu yang belum berbentuk dan sesuatu yang kosong apakah sudah ada? Belum, percayalah. Oke, bisa diterima. Oke, lanjut ya. Nah, lanjutnya adalah bagaimana kita mencari. Jadi fix ya untuk penulis kitab Kejadian tentang penciptaan dan penegasan antara hari pertama itu apa. Jadi tidak ada lagi pertanyaan lagi ya. Pertanyaan nomor 1 sudah terjawab ya. Langit diciptakan tidak 2 kali, tetapi memang pada hari kedua lah cakrawala yang bernama langit itu diciptakan ya. Oke, fix, kelar. Hanya itu dulu yang saya inginkan dari penjelasan singkat ini. Karena kalau tidak ya susah juga nanti kita berangkatnya. Salah-salah terus kita, tidak ada kesepakatan, tidak ada keteguhan hati bahwa ternyata memang seperti ini loh
penciptaan itu ternyata seperti ini. Pada hari pertama Tuhan Allah itu menciptakan terang. Nanti kalau ditanya terang itu apa, bisa menjawabnya terang itu apa, apakah itu cahaya, apakah itu neraka, apakah itu api. Karena api cahaya itu cahaya tuh, Allah itu cahaya, Tuhan itu cahaya, api yang bercahaya. Dan belum tentu bisa menimbulkan terang. Terang itu adalah sifat, bagaimana dia bisa doing terang gitu kan. Seperti apa adanya gelap, bagaimana gelap itu juga ada. Karena memang seperti itulah yang terjadi. Seperti itulah yang harus terjadi, dan yang kedua pun yang harus terjadi bahwa ya sudah, itulah pada hari kedua bahwa ternyata oh ini loh yang disebut Tuhan Allah bahwa menciptakan langit dan bumi. Ya kan, langit dan bumi berarti kan yang pertama langit dulu diciptakan kan, setelah terang baru langit kan, langit dan bumi nanti kan, berarti kan di penciptaan ketiga. Bener nggak ya? Mudah-mudahan bener ya. Kita lari dulu nih ya kan, untuk menemukan bahwa kita bertanya segala apa, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Nah, apakah air yang tertulis dalam riwayat penciptaan adalah H2O yang kita kenal, air yang buat kita minum, buat kita mandi, buat kita masak? Apakah itu airnya? Oke, bagaimana? Fix nggak? Jangan ditanya nanti airnya tawar apa air asin. Angkat tangan kita, gimana? Begitu air asin bagaimana caranya kok bisa airnya asin? Ya keringetnya ikan kali cuy. Oke. Kita berangkat lagi masuk pada pembahasannya adalah di kitab Wahyu 22 ayat 1. Oh, jauh sekali ya, langsung ya. Kitab terakhir ya. Kitab pengungkapan ini, kitab nubuatan ini, mengerikan ini. Tapi tidak kenapa, saya hanya ingin membawa kepada pengetahuan ya. Sebenarnya banyak, tapi ya saya merasa tertarik dengan ayat ini. Mengapa ayat ini yang saya tertarik? Karena dengan jelas dikatakan Wahyu 22 ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Oke, sampai di sini kita berkata puji Tuhan atas air kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi air itu dibatasi oleh cakrawala. Sungai coy. Sungainya seberapa luas nggak tahu, tapi sungai. Sungai mengalir keluar, berarti zat cair, ada aliran, ada air mengalir, berarti jelas air. Kalau nanti kita bertemu sampai ke dalam kerajaan Bapa di sorga, kita cari sungai air kehidupan itu. Untuk apa? Bener ternyata hanya itu untuk susah juga sih memang sebenarnya, tapi ya itulah dia. Air yang kita lihat, kita buat mandi, kita buat minum, kita buat masak, kita untuk segala sesuatunya air itu. H2O. Fluid. Iya begitu. Udah nggak ada yang lain-lain lagi. Apakah ada keraguan? Jangan. Janganlah kalau ada keraguan tentang air itu ya, saya mohon maaf lah. Mau air apa lagi? Namanya juga air, zat cair. Segala sesuatu yang sifatnya cair itu bisa dikatakan air. Oke? Bisa diterima? Oke, berarti kita bisa masuk ke dalam pertanyaan ya, tentang langit cakrawala itu sesungguhnya ya. Mudah-mudahan masih bisa tercapai. Aduh, mendebarkan ini untuk masuk ke tempat ini. Oh ya, teman-teman, di pojok kanan bawah itu ada linknya ya, yang tadi tentang Musa, tentang bumi ya. Kita masuk, kita akan lihat langit cakrawala itu apa pada sesungguhnya, supaya kita tidak menjadi terkejut. Ini saudara-saudara terkasih.
Kalian bisa menyatakan ini apa? Kalian bisa mengatakan kepada saya, ini apa? Apakah tidak ini langit? Tidakkah ini adalah antariksa? Tidakkah ini dikatakan luar angkasa? Cobalah pahamin. Bisakah kalian menemukan jawabannya dari sains satu ini? Cobalah, jawablah. Gampang kan? Nggak susah-susah kan? Ini cakrawala. Ini yang dinamakan cakrawala ini. Rakyah. Ya. Terus bagaimana dengan langit? Apa yang dinamakan sama ini tuh? Wah tuh udah bahasa Yahudi tuh keluar tuh, bahasa Ibrani tuh. Ya. Nah, kalau ditanya yang mana yang namanya langit, yang mana? Nah, ini dia langit ini, cakrawala ini. Untuk memisahkan air yang di atas itu sungai yang mengalir tuh air keluar, nggak tahu mengalir kemana kan, mau dipenuhin semuanya tuh samudra raya tuh. Ya. Di awalannya itu benar-benar bersama-sama dengan dia semuanya ada. Nah kalau nanti bilang diciptakan, tercipta emang dia semua itu. Satu bersama-sama dengan dia satu. Entah itu air, entah itu gelap, entah itu terang ya. Oh terang cahaya lah ya kita bilang ya. Cahayanya apa? Neraka. Neraka lah yang akan gampang. Cahaya, misalkan api neraka kalau yang saya bilang ya kan, cahaya, api itulah dia wujudnya itu. Kan kita udah bicara. Oke. Nanti kalau ditanya lebih lanjut bagaimana dengan proses awan, emang kamu pikir awan di atas langit? Tidak. Coba aja kita jalan-jalan ke gunung dikit ya kan, naik seret, nggak lama awan cuy. Emang awan di atas langit? Kagak, awan tuh air. Ya dong, harus dong. Dia di bawah langit apa di atas langit? Di langit gitu. Enggak, ini langit, kita di langit. Enggak ada yang di atas langit, di bawah. Di atas langit udah sorga, udah itu harus kita pahamin. Nggak boleh tidak. Ya kita di langit, coba lihat itu ada tulisannya EARTH, Earth, bumi. Itu di mana letaknya? Di cakrawala kan? Di langit kan? Ya ini Tuhan menciptakan ini nih yang namanya langit nih, bintang-bintang, matahari, planet, galaksi, apalagi semua di situ. Itu diciptakan sama dia. Itu ciptanya tuh langit, namanya itu cakrawala. Udah lihat cakrawala belum? Udah bisa mastiin belum? Tuh yang namanya cakrawala langit tuh itu. Bukan yang kita lihat yang warna biru terus kita bilang itu langit. Ya iya, kalau orang yang belum berpengetahuan iya. Kalau zaman-zaman Abraham iya, yang dia tahu dibilang itu langit, iya samain. Kalau dibilang cakrawala, rakia apa rakia. Ya, inilah ya. Langsung aja ya. Jadian 1 ayat 8 ya. Vaikra Elohim larakia Shamayim ya Fahirep Faifokerium Sheni. Serba salah dia bacanya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Gimana sahabat-sahabat terkasih? Pada dasarnya kita tinggal di mana? Di langit ya. Kita tinggal di cakrawala ya. Kita di dalam ruang yang hitam, yang gelap. Iya, kita di dalam kegelapan, pada dasar kita di dalam kegelapan. Benar sekali itu bukan kaleng-kaleng. Kita berada bersama-sama dengan bintang, kita berada bersama-sama di dalam satu tempat yang bernama cakrawala. Kita ini langit, bumi ini planet. Tidak beda dengan planet Jupiter, tidak beda dengan planet Mars. Dan bintang-bintang itu ya bersinar termasuk matahari. Itulah yang menjadikan bahwa cakrawala itu tidak lagi gelap, tapi terang karena ada benda penerang. Nanti kan ada tuh bahasannya di penciptaan.
tapi udah bisa kebuka kan? Nah, ini. Saya senang kalau melihat ini. Pasti kalian bingung pasti. Ternyata ternyata kan. Bahwa pada dasarnya yang dinamakan cakrawala langit itu apa ini? Ternyata kita di langit. Iya, kita manusia langit, coy. Memangnya ada keraguan di tempat itu? Tidak dong, jangan dong, ya enggak? Mantap kan? Baru mengertikan sebenarnya kita berada di mana. Kalau kita melihat ini secara nyata di mana kita berada, maka kita akan mengetahui itu. Maka dari itu jangan hanya fokusnya ke agama saja tanpa ada bidang disiplin ilmu yang lain untuk kita pelajari. Karena itu semua juga pengetahuan. Pengetahuan itu juga berasal dari Tuhan. Porsinya kita harus sama. Tidak sembarangan. Jadi jelas bahwa kita ini di cakrawala, bahwa Tuhan menciptakan cakrawala, ini cakrawala, isinya dulunya air semua, bumi belum ada, masih air, semuanya masih air. Oke, bisa dipahamin? Untuk memisahkan air dari air kehidupan yang di surga dengan air yang akan menjadi nanti ini cakrawala, yang di dalam cakrawala ini, yang di dalam di langit ini. Kita dibilang langit loh, jangan salah ya. Oke, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kita jangan salah ya, jangan salah berpikir atau menganalisa, tapi kita harus tahu bagaimana cara kita menggali. Jangan ragu, jangan bimbang hati di dalam proses menggali supaya menemukan jawaban yang pasti. Jadi kalau saya bilang, halo saudara-saudara langit, ya kan, manusia-manusia planet, berarti boleh-boleh aja dong, jangan ada yang tersinggung ya. Akhir kata untuk penutup di bagian kedua dari penciptaan hari kedua, saya, Virus, dalam Kristus Yesus, berbahagia bersama saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saatnya mengatakan Shalom, sampai